Halo, selamat siang Mbak Niken. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya di rumah? Kita udah lama sekali tidak berjumpa. Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Hanya kadang-kadang kondisi sinyal itu loh, Bu, memengaruhi proses belajar saya di rumah. Oh, gitu. Tapi tenang aja, semester depan ini Ibu dengar ada pengumuman kalau kita udah masuk di sekolah loh. Jadi Mbak Niken udah nggak usah khawatir lagi masalah sinyal. Gitu ya, Bu. Tapi Iya. sebenarnya saya itu lebih suka belajar di rumah daripada di sekolah, Bu. Oh, gitu. Kenapa kok Mbak Niken lebih suka belajar di rumah? Bukankah menyenangkan belajar di sekolah? Sebenarnya itu saya ingin cerita hal ini, Bu. Makanya saya menghubungi Ibu. Oh, iya, iya, iya. Monggo, Mbak Niken mau cerita apa? Barangkali Ibu bisa membantu. Saya tuh takut, Bu, jika nanti disuruh masuk sekolah, pastinya guru-guru memberikan tugas untuk bercerita di depan kelas, bercerita apa saja, Bu, pengalaman saat belajar di rumah, atau apapun yang Hmm, mengharuskan saya untuk bercerita di depan kelas, Bu. oh, gitu. Oke, Mbak Niken mengizinkan Ibu untuk membantu Mbak Niken? Iya, Bu, monggo. Oke, jadi Ibu mau memperkenalkan Mbak Niken ke satu strategi konseling. Namanya adalah modeling partisipan. Nah, modeling partisipan ini bisa membantu Mbak Niken supaya Mbak Niken perlahan-lahan bisa menghilangkan rasa takutnya Mbak Niken waktu berbicara dengan teman, waktu Mbak Niken mau memulai obrolan dahulu. Jadi Mbak Niken bisa kita bantu pelan-pelan, asalkan kita melakukannya sesuai dengan tahapnya dengan benar. Dan Mbak Niken nanti bisa mempraktekannya gitu. Nanti juga ada beberapa tahapan di dalamnya. Apakah Mbak Niken bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, siap. Baik, Mbak Niken. Kita akan mulai sesi konseling ini ya. Sebelumnya, Mbak Niken boleh duduknya dengan santai, dengan tenang, supaya Mbak Niken juga bisa menangkap maksud dari sesi konseling kita hari ini, gitu ya. Siap, Bu. Oke, jadi Mbak Niken ini punya ketakutan berkomunikasi dengan teman. Mbak Niken takut memulai obrolan, atau Mbak Niken takut jika ada teman yang mengajak bicara, Mbak Niken takut Mbak Niken takut malu gitu ya. Benar, Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, kenapa ya Mbak Niken kok bisa sampai ketakutan berkomunikasi dengan temannya? Saya takut tiba-tiba menjadi gagap, Bu, karena saya sangat deg-degan dan malu. Oh, jadi Mbak Niken pernah sampai gagap gitu ya? Mm, Iya, iya. Apa ada hal lain yang buat Mbak Niken merasa takut buat memulai obrolan dulu dengan teman? Sebenarnya itu saya pernah, Bu, ditertawakan teman-teman saya saat presentasi karena saya salah menyebutkan materi, Bu. Setelah kejadian itu, saya jadi takut buat presentasi lagi, bahkan cerita dengan teman-teman saya. Oh, jadi begitu. Mbak Niken juga punya ketakutan karena itu ya. Mhm. Iya, iya. Misalkan Ibu punya angka 1 sampai 10 gitu. Nah, Ibu mau minta Mbak Niken beri penilaian ke ketakutannya Mbak Niken karena gagap itu tadi. Coba Mbak Niken mau kasih angka berapa? Hmm, saya akan memberikan nilai 3, Bu. Oke, baik. Terus yang kedua, dengan angka yang sama, Ibu punya angka 1 hingga 10. Nah, misalkan Mbak Niken ini takut malu berbicara karena Mbak Niken pernah ditertawakan. Mbak Niken mau memberi angka berapa? Jika ada satu Saya sampai 10. memberi angka 7, Bu. Oke, gitu. Baik.
Mbak Niken, setelah ini bisa lihat Ibu ya. Ibu akan mempraktekkan diri sebagai Mbak Niken. Jadi, Ibu ini seolah-olah menjadi Mbak Niken. Dan Mbak Niken adalah temannya Ibu, gitu. Gitu ya. Nah, Mbak Iya, Niken bisa Bu. memperhatikan dan nanti bisa mempraktekannya. Siap, Bu. Oke, Ibu akan mulai dan nanti Mbak Niken bisa menirukan seperti yang Ibu lakukan. Oke. Hai, akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama kita udah nggak ketemu. Aku seneng banget loh bisa ketemu kamu hari ini. Nanti siang waktu istirahat, gimana kalau kita makan bekal bareng-bareng? Nah, seperti itu Mbak Niken contohnya. Jadi itu adalah contoh menyapa teman ketika nanti Mbak Niken hari pertama masuk sekolah. Mbak Niken bisa mencobanya ya. Baik, Bu. Saya mau mencobanya. Oke. Mbak Niken tenang saja, rileks, karena tidak ada yang menertawakan Mbak Niken, dan Mbak Niken tidak perlu gugup. Baik, Bu. Hai, akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Aku senang loh bertemu dengan kamu lagi sekarang. Nanti waktu istirahat kita makan bekal bareng-bareng yuk. Nah, Mbak Niken sudah melakukannya dengan hebat. Jadi tidak perlu takut ya untuk memulainya dulu. Bukan hal yang menakutkan kan untuk memulai pembicaraan dahulu. Benar, Bu. Ternyata tidak semenakutkan itu jika saya mencobanya. Oke, sekarang coba lagi ya. Ibu mau tanya ke Mbak Niken. Apa sih menurut Mbak Niken belajar itu? Belajar itu menurut saya merupakan proses kegiatan untuk mencari informasi atau memahami suatu materi, Bu, agar kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam diri kita, gitu, Bu. Oke, sip. Kalau menurut Mbak Niken, fungsi dari belajar sendiri itu apa ya? Fungsinya ya, Bu. Iya, Fungsi belajar itu dapat meningkatkan pengetahuan dan membuat daya pikir seseorang menjadi lebih baik mungkin, Bu. sip. Keren. Ternyata Mbak Niken sudah bisa melakukannya dengan baik loh. Jadi tadi itu kalau Mbak Niken nggak sadar, tadi itu contohnya waktu Mbak Niken presentasi, dan Ibu adalah temannya Mbak Niken. Ibu bertanya, lalu Mbak Niken mampu menjawabnya dengan baik. Ternyata Mbak Niken bisa kan melakukannya? Jadi saya bisa ya, Bu ya. Iya, Mbak Niken ternyata bisa melakukannya dengan baik. Nah, setelah ini kita akan coba lagi, tapi Mbak Niken yang mengontrol dirinya Mbak Niken sendiri. Jadi tanpa bantuan Ibu. Ibu hanya melihat dari sini gitu ya. Ibu hanya sebagai temannya Mbak Niken. Jadi saya bicara apa saja tapi tidak dibimbing Ibu. Iya, gitu. Apakah Mbak Niken bisa melakukannya? Eh, Bisa, Bu, saya akan mencobanya. Baik. Selamat pagi, teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu belajar. Belajar merupakan suatu proses atau usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dengan belajar sendiri, kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan membuat daya pikir kita menjadi lebih baik. Maka dari itu, belajar itu sangat penting khususnya bagi pelajar seperti kita yang sangat memerlukan informasi yang begitu banyak untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, keren sekali. Mbak Niken sudah melakukannya dengan hebat. Nah, itu tadi Mbak Niken sudah bisa menyampaikan presentasi dengan tidak gugup, tidak gagap, dan Mbak Niken juga mendapatkan hasil yang baik. Keren-keren. Sekarang Ibu minta Mbak Niken menyiapkan buku tulis dan ballpoint ya. Boleh diambil Iya, dulu. Bu. Ini sudah.
Oh, oke, oke. Sudah siap ya alat tulisnya? Siap, Bu. Oke. Jadi Ibu mau minta Mbak Niken, coba Mbak Niken tulis permasalahan yang Mbak Niken alami tadi. Waktu Mbak Niken gagap, waktu Mbak Niken sudah ditertawakan teman-teman. Nah, Mbak Niken juga bisa menggolongkannya. Menggolongkannya ini dengan memberi label gitu. Ada tingkat tinggi, rendah, dan sedang gitu. Dan itu menurut Mbak Niken sendiri dari angka 1 sampai 10 tadi. Itu apakah Mbak Niken bisa melakukannya? Bisa, Bu. Saya akan Oke. mencoba menuliskannya ya. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Iya. Oke. Jadi itu untuk pegangannya Mbak Niken. Waktu Mbak Niken juga ingat kalau kita hari ini sudah melakukan sesi konseling dan Mbak Niken bisa mempraktekannya ini di rumah. Gitu. Mbak Niken bisa menyalakan kamera di HP atau Mbak Niken bisa melihat kaca, bisa mencoba menyapa. Gimana caranya sih saya harus menyapa teman waktu pertama bertemu nanti atau Mbak Niken mencoba presentasi sederhana gitu. Apakah Mbak Niken paham? Iya, Bu. Saya paham. Iya. Saya akan mencoba berlatih terus agar saya tidak gugup saat berbicara dengan siapa saja dan saya menjadi lebih percaya diri. Gitu, Bu. Oke, Mbak Niken bisa melakukannya misalkan sehari 2 kali seperti itu waktu Mbak Niken ada free, tidak sedang mengerjakan tugas atau tidak membantu ibu, begitu ya. Iya, Bu. Siap. Oke, supaya Mbak Niken bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya, kita akhiri saja ya sesi konseling hari ini. Boleh, Bu. Oke, semoga sesi konseling ini bermanfaat untuk Mbak Niken dan Mbak Niken bisa semangat berlatih. Semangat ya Mbak Niken. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Mbak Niken. Selamat siang, Ibu.